Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan, dan saat ini saya sudah mau masuk ke bagian dapur seperti itu. Kalau tadi bagian pengemasan, saya masuk ke bagian dapur. Ya, memang untuk sterilisasinya ditambah. Jika tadi saya hanya menggunakan masker, saat ini juga saya sudah menggunakan penutup kepala. Ini guna untuk menjaga kesterilan makanan yang nantinya akan didistribusikan kepada para penerimanya, baik anak sekolah, ibu hamil maupun balita. Nah, di sini terpantau ada yang sedang membuat apa ini sepertinya nasi ya. Oke. Saya izin berbincang sebentar ya, Mas, dengan Mas siapa? Mas Sodam. Mas Sodam, ini boleh dijelasin dong proses pembuatan makanannya itu sebetulnya seperti apa sih, Mas? Ya, pertama paling kita masak nasi. Pertama sih datang barang di sono. Terus habis itu disimpan ke gudang. Habis disimpan ke gudang, kalau misalkan ada sayur buah di tempat pemotongan. Kalau misalkan beras di sini. Ya, untuk alat ini beras paling satu ini kan 5 kilo. Berarti di sini ada 3 ini. Ada 3 ini bisa 15 kilo sekali masak. Ya. Targetnya per hari itu sebetulnya ada 3.000 pak seperti itu kan. Nah, itu menghabiskan berapa kilo beras sih, Mas? Kurang lebih 100. Jadi per kilonya itu dihitung 12 porsi, Mas. Jadi tinggal dikali berapa, misalkan berapa ribu porsi, tinggal 1.000 sekilonya 12 porsi. Gitu aja. Didistribusikannya juga pagi menuju siang. Nah, untuk proses masak sendiri itu dimulainya dari jam berapa sih, Mas, dari teman-teman yang bertugas? Di jam 2 kita udah mulai prepare malam dini hari. Ya, dini hari. Ya, jadi kan untuk ada yang pagi jam 7 dan ada juga yang agak siang. Jadi kita harus prepare, potong-potongin bahan itu kayak daging, sayur semuanya potong-potongin gitu ya. Nah, ini kan setiap hari ya, Mas. Nah, itu untuk pembagiannya seperti apa? Ada tim prepare, ada tim yang nerima barang, tim prepare yang motong-motong, ada cook, ada di sini ada masak nasi, terus ada yang bagian packaging, itu bagian terakhir. Ya. Oke, ya. Terima kasih, Mas. Nah, ya pemirsa, saat ini juga memang sedang dilakukan tinjauan langsung oleh beberapa stakeholder terkait dari pihak Kementerian Koperasi dan juga dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, termasuk ini mewakili dari pihak istana yang hadir langsung ke SPPG yang berada di Lanut Halim Perdana Kusuma untuk memeriksa langsung bagaimana proses pembuatan makanan, lalu pengemasan hingga pendistribusian yang nantinya akan dikirimkan ke SD Angkasa yang berada di kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan di sini dilihat juga memang sudah diperlihatkan bagaimana menu yang ada nantinya akan diberikan kepada para siswa. Seperti itu, terdapat ayam teriyaki, lalu juga ada sayur buncis dan juga pisang. Di sini juga Menteri Koperasi Pak Budi Ari sudah langsung melihat bagaimana menu yang nantinya akan didistribusikan langsung kepada para penerima. Memang pengecekan ini juga menjadi penting karena ini merupakan makanan yang nantinya akan dikirimkan setiap hari kepada para siswa. Yang ditargetkan untuk sekarang 3.000 per hari, namun untuk kedepannya ditargetkan dapat memproduksi lebih banyak dan juga dapat didistribusikan lebih banyak, bukan hanya ke siswa-siswa saja. Nah, kami juga masih terus memantau bagaimana ini proses peninjauan, bagaimana diperlihatkan seperti apa higienisnya proses ini. Jika kami dapat gambarkan juga dapur sehat ini cukup bersih dengan seluruh yang masuk. Ini sebetulnya diwajibkan untuk menggunakan penutup kepala dan juga masker seperti itu. Nah, untuk porsinya sendiri ini dirasa cukup. Nah, untuk hari ini minumannya sendiri memang hanya air putih biasa, namun untuk beberapa hari lainnya selang-seling seperti itu nantinya akan digunakan atau akan diberikan susu seperti itu. Nah, dari proses pengemasan yang berada di meja yang ada di depan saya ini nantinya akan terus dilanjutkan menuju ke mobil pendistribusian melalui satu pintu yang berada tepat di depan saya saat ini. Nah, dilihat, jadi memang prosesnya cukup dekat dari mulai masak lalu lanjut ke pembungkusan, dilanjut ke pendistribusian. Ini jaraknya tidak terlalu jauh guna juga menjaga kesterilan. Nah, untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio Fadil dan juga Mala.
Duhan, satu hal saja Duhan, kalau bisa Anda mendengar saya, singkat saja. Ini sebetulnya SOP ya, menggunakan cap, masker, juga higienitasnya. Ini sebetulnya SOP yang serentak se-Indonesia atau hanya di tempat Duhan saat ini saja, Duhan? Ya, Fadil dan juga pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan tadi dari Nodi Valdrino, ini selaku Deputi 2 Kantor Komunikasi Kepresidenan, memang SOP ini merupakan SOP serentak yang nantinya akan diterapkan di seluruh Indonesia, karena juga memang makanan bergizi ini harus dipastikan gizinya di seluruh Indonesia, bukan hanya di SPPG yang berada di Lanut Halim Perdana Kusuma, dan diharapkan juga kualitas makanan yang diterima baik yang dari Lanut Halim ini maupun di SPPG lain ini kualitasnya sama, seperti itu, Fadil. Baik. Terima kasih Zinedine Duhan sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana SPPG yang nantinya juga akan segera di Halim Perdana Kusuma yang nantinya segera disalurkan ke penerima, yakni siswa-siswa sekolah. Dan kita ke Dokter Putri, seperti yang tadi kita lihat, makanannya sudah bermacam-macam, sudah diawasi gizinya, higienitasnya. Sayang kan kalau tidak dihabiskan. Nah, kalau ngelihat menu-menunya tadi ada sayur buncis, ada ayam teriyaki, itu sesuai tidak ya dengan selera anak-anak gitu? Itu kira-kira bakal habis nggak nih, Dok? Kalau untuk selera itu tergantung banyak hal. Dari paparan lingkungan contohnya, apakah orang tuanya mengajarkan makanan lokal? Biasa memberikan makanan. Ya, kadang kan ada yang penting mau makan nih, makanannya ala bule, pagi cuma roti, misalkan gitu kan. Nah, itu banyak faktor kalau masalah habis tidak habis ya. Oke. Tapi sebetulnya punya daya tarik nggak sih hidangan tadi itu kalau menurut dokter gitu loh ibaratnya? Buat anak? Cukup menarik sebetulnya. Cukup menarik ya? Karena warna-warni ya sebetulnya. Tinggal kita olahannya ini kita buat variasi biar mereka tidak bosan. Nggak mungkin juga dong setiap hari kan ya? Setiap hari harus ada perubahan-perubahan dalam menu setiap harinya begitu. Betul, sambil kita pelan-pelan bertahap membantu mereka sebetulnya mengajarkan untuk menerima makanan di berbagai olahan, terutama yang lokal. Jadi mereka juga belajar untuk mencintai makanan-makanan daerah masing-masing. Iya, gitu. karena tujuannya ini sangat mulia kan ya, untuk meningkatkan gizi anak, menekan angka stunting, dan juga selain itu budaya untuk mengetahui makanan-makanan yang sehat itu seperti apa kepada anak-anak. Karena kan banyak anak-anaknya yang lebih tahu dengan makanan-makanan instan seperti mie instan, nugget dan sebagainya. Itu mudah-mudahan dengan ini bisa teredukasi ya anak-anak tentang makanan bergizi, Dok ya. Betul, tapi yang harus diingat jangan lupa untuk sanitasinya benar-benar diperhatikan. Ini catatan dokter itu ya? Betul, terutama tadi kan kalau kita lihat ada yang menyediakan tempatnya ini bisa reusable atau digunakan ulang. Jadi bukan sekali pakai buang benar, gitu. Betul. Hanya karena mungkin meminimalisir limbah, katanya begitu. Iya, yang penting gini, apapun kebijakannya usahakan agar sanitasi itu bisa terjaga dengan baik, pencuciannya dan lain-lain. Terutama tadi misalkan yang disebutkan oleh Mama Mala ya berkaitan dengan stunting. Ini kan tidak hanya berkaitan dengan asupan. Tapi jangan sampai anak-anak ini terkena infeksi kronis karena sanitasi saat penyajian maupun pembersihannya ini tidak baik. Akhirnya malah anak-anak ini sakit, resiko penyakit juga jadi lebih besar. Kalau dari teman-teman spesialis gizi melihat, apakah sebaiknya reusable atau justru sekali pakai buang seharusnya? Ya, kalau kita melihat dari segala aspek paling idealnya sih sebetulnya yang reusable sebenarnya. Itu ya. Satu, kalau memang bersih ya cara membersihkannya ya. Satu, dia tidak ada paparan misalkan dari zat-zat misalkan dari styrofoam, plastik, itu kan paparan kimiawinya juga besar. Tadi limbah itu juga kita pertimbangkan karena kan juga meningkatkan biaya negara juga. Tapi dengan catatan tadi yang reusable tersebut harus dicuci dengan sangat baik. Dipastikan higienitasnya. Betul, berarti langkah pemerintah untuk menggunakan tadi alat makan reusable itu udah tepat ya, Dok ya? Betul. Tidak hanya reusable ya, artinya juga para pekerja-pekerja di dapur menggunakan sarung tangan, cap kepala, masker. Ya jangan hanya di hari pertama launching ini saja. Betul. Harusnya karena ini bakal setiap hari nih. Konsistensinya itu penting. Konsistensinya. Dan kalau bisa ada regulasi untuk selalu mengevaluasi SOP-nya, apakah dijalankan terus atau tidak. Iya betul, evaluasi itu penting. Katanya sih nanti bakal dievaluasi setiap 1 pekan, Dok. Mudah-mudahan dengan evaluasi itu bisa semakin baik. Satu hal terakhir, Dok, sebagai penutup mungkin. Bagaimana juga dokter juga ingin menyampaikan kepada publik bahwa ini bukanlah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan atau memastikan gizi buat anak. Melainkan ya tetap aja kita ini semua kan orang tua yang memiliki anak yang harus menjadi orang nomor 1 memastikan gizi anak itu terpenuhi. Bagaimana dokter menyampaikan itu kepada publik? Betul. Jadi kita sebagai orang tua harus tahu bahwa
utamanya tanggung jawab itu tetap dari orang tua. Dari orang tua ya, Mau itu dari keluarga nutrisinya ya. maupun pendidikannya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan pemerintah. Belum lagi kalau misalkan anak kita memang tidak selalu bisa menghabiskan, nggak suka sajanya. Jadi kita tetap punya tanggung jawab untuk melihat kira-kira dia perlu kita beri tambahan nggak ya dari rumah Tuh. untuk Baik. mengoptimalkan nutrisi dia. Baik, Dok. Saya membayangkan kalau misalnya saya orang tua pagi ini nih, saya lihat tadi menunya kan, wah nggak ada tahu tempe. Saya telepon istri saya bilang, siapkan tahu tempenya. Iya, karena pagi pemerintah- tadi nggak ada. Belum lagi sebagai orang tua yang paling tahu anaknya punya alergi atau tidak. Nah, Itu kan penting. Jadi kita nggak bisa baik. menyalahkan Itu juga jadi pemerintah. harus catatan ya, Dok ya. Karena kan kebijakan Oke. pemerintah ini kan umum ya. Iya. Jadi nggak mungkin juga, ini anak punya Nggak ini, mungkin, dia punya betul. ini. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Dokter Putri. Terima kasih Dokter waktunya Putri Sakti, untuk berbagi bersama dokter kami. spesialis gizi klinik.